Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya hingga pada kesempatan kali ini saya dapat memaparkan hasil riset penelitian saya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang menguji hasil riset penelitian saya, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Seto Sulaksono Adiwibowo SEMSC, yang telah membimbing dan mengajari saya untuk menyelesaikan riset penelitian ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Natalia Hutagaul dengan NIM 4111811008 yang merupakan mahasiswa program studi akuntansi manajerial jurusan manajemen bisnis Politeknik Negeri Batam angkatan 2018. Adapun judul dari riset penelitian saya adalah pengaruh penggunaan social networking sites dan work stress terhadap kinerja karyawan. Yang pertama adalah latar belakang. Banyak sekali hal yang mempengaruhi kinerja karyawan. Namun pada riset ini kita ingin menilai kinerja karyawan dari bagaimana pengaruh penggunaan social networking sites dan juga work stress. Social networking sites menurut Boyd dan Ellison pada tahun 2007 merupakan sebuah layanan berbasis web dan aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk membuat sendiri akun pribadi mereka, baik itu bersifat publik ataupun semi publik atau privat, dan memungkinkan pengguna tersebut untuk memilih sendiri pengguna lain untuk berkomunikasi dan berinteraksi di dalam layanan web atau aplikasi tersebut, dan saling mengunjungi profil satu sama lain. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh We Are Social bekerja sama dengan Hootsuite yang mendapatkan hasil bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu 3 jam 14 menit untuk bermain sosial media. Hal ini dapat menjadi acuan bahwa kehidupan manusia saat ini tidak terlepas dari penggunaan sosial media dalam kehidupan mereka sehari-hari. Penggunaan sosial media sendiri tentu akan berpengaruh terhadap tentu akan digunakan oleh para karyawan di perusahaan. Dan keberadaan social networking sites atau SNS ini justru berperan sangat besar untuk membantu pekerjaan para karyawan di masa COVID-19 dalam menerapkan konsep work from home atau WFH yang dikarenakan akibat pandemi COVID-19 mengurangi batasan jumlah orang dalam satu ruangan, sehingga pekerjaan yang bisa dibawa ke rumah, yang bisa dikerjakan dari rumah. Untuk itu membutuhkan suatu sarana untuk dapat berkomunikasi, mengirim file, untuk bertemu atau berkomunikasi secara virtual, dan social networking sites ini dapat menjadi salah satu sarana yang sangat membantu pekerjaan karyawan. Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maturi pada tahun 2018 yang menegaskan kembali bahwa penggunaan SNS memiliki dampak positif terbesar bagi kinerja karyawan karena dapat mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan profesional karyawan, dan juga memiliki beberapa manfaat untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, produktivitas, komunikasi antar rekan kerja, dan juga promosi. Selanjutnya adalah work stress. Work stress merupakan suatu kondisi ketidaksinkronan antara keinginan ekologis manusia. Yang dimaksud dengan keinginan ekologis adalah keinginan manusia terhadap hubungan timbal balik yang dia lakukan terhadap keinginan atau target bisnis yang ingin dicapai. Banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya work stress, seperti jadwal kerja, lingkungan bekerja, target bekerja, kehilangan pekerjaan, keamanan dan keselamatan pekerjaan yang rendah, jam kerja yang panjang, dan bahkan situasi dunia yang saat ini dilanda oleh COVID-19 yang juga menambah faktor terjadinya work stress.
Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh CHCD PPM Management yang melakukan riset kepada 2.500 responden yang mendapatkan hasil bahwa 80 pekerja mengalami gejala work stress selama masa pandemi COVID-19 ini. Penelitian yang dilakukan oleh Nara, Hari, dan Konero pada tahun 2018 mengatakan bahwa karyawan dapat mengalami kelelahan secara emosional sehingga terjadi penurunan pencapaian kinerja di perusahaan, konflik dengan rekan bekerja, ketidakhadiran, dan akhirnya menyebabkan pergantian karyawan yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan efisiensi di perusahaan. Ada hal lain yang dapat menyebabkan kondisi work stress ini menjadi lebih rentan terjadi. Salah satunya adalah kondisi karyawan yang juga memiliki kegiatan lain di luar jam kerjanya sebagai mahasiswa atau dikenal dengan bekerja dan juga berkuliah. Nah, alasan seorang bekerja dan berkuliah antara lain meningkatkan kualitas diri, menambah pengalaman, menambah koneksi, dan juga jenjang karir. Karena banyak perusahaan yang mempertimbangkan pendidikan ketika ingin melakukan promosi atau naik jabatan. Meskipun mengacu pada dua penelitian terdahulu, penelitian atau riset ini memiliki perbedaan. Penelitian ini dibuat dengan menggabungkan dua variabel penelitian yang berbeda, yang biasanya tidak dibahas secara bersama-sama, yaitu pengaruh penggunaan social networking sites dan juga work stress yang kemudian digunakan sebagai pengukur terhadap kinerja karyawan. Kemudian sampel lokasi dan waktu penelitian. Penelitian sebelumnya mengambil sampel para pekerja atau karyawan. Namun pada penelitian ini sampel yang diambil adalah para pekerja yang memiliki kegiatan perkuliahan atau bekerja sambil berkuliah. Selain itu, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan isinya dengan indikator yang digunakan dalam penelitian sehingga sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka saya mengambil judul penelitian pengaruh penggunaan social networking sites dan work stress terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya adalah kajian teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah teori kognitif sosial atau social cognitive theory yang dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1962 yang mencetuskan bahwa tempat manusia belajar terjadi di lingkungan sosial. Dan saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa sosial media menjadi salah satu bagian dari lingkungan sosial manusia. Tempat manusia untuk belajar, mencari informasi, dan saling berinteraksi terjadi di media sosial. Untuk itu, saat ini pun karyawan juga bergantung kepada sosial media atau social networking sites dalam menyelesaikan pekerjaannya. Karena jika terdapat sesuatu yang tidak diketahui atau ingin dicari tahu oleh karyawan, pertama kali berusaha untuk mencarinya di sosial media. Kemudian yang kedua adalah teori pertukaran sosial atau social exchange theory yang dikemukakan oleh Humans pada tahun 1961. Teori ini membahas bagaimana perilaku seseorang, dalam hal ini adalah karyawan di perusahaan, cenderung bersikap mengambil pendekatan jangka panjang untuk bersosialisasi di lingkungan kerja dengan pola timbal balik atau pertukaran. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Ada 3 hipotesis yang dirumuskan dalam riset ini. Hipotesis yang pertama adalah terdapat pengaruh positif dari penggunaan social networking sites atau SNS terhadap kinerja karyawan. Hipotesis yang kedua adalah terdapat pengaruh negatif dari work stress terhadap kinerja karyawan. Hipotesis yang ketiga adalah
Terdapat pengaruh penggunaan Social Networking Sites atau SNS dan work stress terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif dengan jenis penelitian explanatory research, yang merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian dan pengajuan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun indikator dari masing-masing variabel pada penelitian ini, yang pertama variabel dependen kinerja karyawan. Adapun indikatornya adalah target, kualitas, dan waktu penyelesaian. Penggunaan Social Networking Sites atau SNS yang menjadi variabel independen pertama, mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pekerjaan dan pengetahuan, memperkuat komunikasi dengan rekan kerja, keseringan menggunakan media sosial di tempat kerja, berbagi visi atau shared vision, ikatan jaringan, kepercayaan atau trust. Dan variabel independen yang kedua yaitu work stress. Yang pertama, beban kerja yang berlebihan, limit waktu pekerjaan, supervisor yang kurang baik, lingkungan kerja yang tidak aman dan nyaman, kurangnya umpan balik tentang prestasi kerja karyawan, kesenjangan antara posisi wewenang tanggung jawab perusahaan, konflik antar karyawan, dan perbedaan nilai antar karyawan dan perusahaan. Selanjutnya adalah metode penelitian, jenis dan sumber data. Jenis data pada penelitian ini merupakan data ordinal dengan sumber datanya merupakan data primer dan data sekunder. Waktu, lokasi, dan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 di Politeknik Negeri Batam dengan objek penelitian mahasiswa program studi akuntansi manajerial jurusan manajemen bisnis kelas malam angkatan 2018 sampai 2021. Teknik penarikan sampel adalah dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan juga penyebaran kuesioner atau angket kepada responden. Teknik penetapan sampel menggunakan rumus Krejci and Morgan dengan Chi-square 5% dan didapatkan hasil 159 responden yang kemudian digenapkan menjadi 160 sampel. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala Likert dengan 5 tingkatan jawaban, sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju, dan sangat setuju. Kemudian adalah teknik analisis data. Yang pertama, transformasi data, yaitu mengubah data ordinal menjadi data interval. Yang kemudian uji kualitas data untuk menilai atau menguji seberapa valid dan reliable kuesioner yang digunakan sebagai alat ukur pengujian pada riset ini. Kemudian uji asumsi klasik sebelum melakukan uji hipotesis dengan analisis regresi linear berganda, maka harus dilakukan dulu uji asumsi klasik. Ada 5 uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan yang terakhir uji heterokedastisitas. Maka jika telah lolos uji asumsi klasik, maka dapat dilanjutkan dengan uji hipotesis, yaitu uji R-square, uji T, dan juga uji F. Dilanjutkan dengan hasil dan pembahasan. Populasi penelitian pada riset ini adalah 272 orang mahasiswa yang kemudian diambil sampel size-nya sebesar 160 sampel. Kemudian kuesioner yang telah dibuat secara online dengan menggunakan Google Form disebarkan melalui aplikasi WhatsApp kepada responden. Kuesioner disebarkan sebanyak 200 responden. Namun dari 200 responden, ada 36 responden yang tidak merespon atau tidak mengisi kuesioner. Dan kuesioner yang diisi oleh responden mendapat total 164 responden.
Sampel yang digunakan adalah 160 sesuai dengan rumus Cauchy and Morgan, sehingga ada 4 kuesioner yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Kemudian karakteristik umum responden, sebagian besar responden adalah perempuan dengan persentase 88%, lebih besar dari persentase lelaki 12%. Kemudian usia responden rata-rata pada penelitian ini adalah berusia 21 sampai 25 tahun. Dan lama bekerja di perusahaan mereka adalah rata-rata 1 sampai 5 tahun dilihat dari presentasenya 56%. Kemudian uji transformasi data ordinal ke interval. Setelah data dikumpulkan melalui kuesioner, selanjutnya data diolah dengan melakukan editing, tabulating, dirapikan dulu di aplikasi Microsoft Excel. Kemudian, karena data dari kuesioner dengan skala Likert ini merupakan data ordinal, untuk dapat diuji menggunakan analisis regresi linear berganda, maka data harus merupakan data interval. Maka dilakukan terlebih dahulu transformasi data ordinal ke interval dengan menggunakan MSI di Microsoft Excel. Setelah dilakukan transformasi data, maka dilanjutkan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan terhadap 40 responden penelitian. Selanjutnya adalah uji validitas. Uji validitas adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji validnya suatu angket atau kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama adalah uji validitas terhadap variabel penggunaan Socioeconomic Insights atau SNS. Terdapat 12 pernyataan dari variabel ini dan dapat dilihat setelah diolah menggunakan SPSS versi 25, dapat dilihat bahwa nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa 12 pernyataan dalam variabel ini dinyatakan valid. Selanjutnya adalah variabel work stress. Pada variabel work stress ada 39 pernyataan, dan setelah diuji validitas menggunakan SPSS, terdapat 11 pernyataan yang tidak valid karena nilai R hitung lebih kecil dari nilai R tabel sebesar 0,320, sehingga tersisa 28 pernyataan untuk variabel work stress. Selanjutnya adalah uji validitas untuk variabel kinerja karyawan. Ada 12 pernyataan untuk variabel kinerja karyawan dan memperoleh hasil bahwa nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel sebesar 0,320, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang ada di variabel kinerja karyawan merupakan valid. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Seluruh data yang telah diuji validitas sebelumnya dan mendapat hasil tidak valid harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk diuji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji apakah instrumen penelitian atau kuesioner dapat dipercaya, konsisten dan juga relevan dijadikan sebagai alat ukur. Dan diperoleh hasil bahwa nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,7, sehingga disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan telah lolos uji reliabilitas. Selanjutnya adalah uji normalitas. Uji normalitas merupakan salah satu uji dari uji asumsi klasik yang harus dilewati untuk nantinya melakukan uji analisis regresi linear berganda. Uji normalitas dilakukan dengan SPSS versi 25. Hasil uji normalitas dapat terlihat dengan jelas melalui penyebaran titik-titik pada grafik yang mengikuti garis sumbu yang ada di gambar tersebut. Dan melalui gambar ini dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi dengan normal.
Untuk menguatkan hasil uji normalitas, dilakukan juga uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan didapatkan hasil bahwa nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200 yang lebih besar daripada nilai signifikan 0,05 sehingga dapat dikatakan data berdistribusi dengan normal. Selanjutnya adalah uji linearitas. Uji linearitas dilakukan untuk dapat mengetahui apakah variabel X memiliki hubungan yang linear dengan variabel Y. Dilihat dari hasil uji linearitas bahwa nilai signifikan untuk variabel X1 adalah 0,233 dan untuk variabel X2 0,070. Dan hasil dari nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa bahwa variabel memiliki hubungan yang linear. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas harus memperhitungkan nilai tolerans dan juga nilai dari variance inflation factor atau VIF. Pada penelitian ini, nilai tolerans lebih besar daripada 0,1 yaitu sebesar 0,979 dan juga nilai VIF sebesar 1,022 lebih kecil dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada persamaan regresi penelitian. Selanjutnya adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji model regresi apakah ada korelasi antara disturbance error pada periode ini dan disturbance error pada periode sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari uji autokorelasi dilakukan dengan melakukan uji Durbin-Watson dan mendapatkan hasil bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,977, sedangkan nilai DU adalah 1,7668 yang lebih kecil daripada 1,977 dan lebih kecil dari 2,2332 sehingga dapat disimpulkan bahwa data bebas dari gejala autokorelasi. Selanjutnya adalah uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi memiliki kemiripan varian residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian ini yang pertama dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplot. Dapat dilihat dari gambar 3 yang ada di PowerPoint ini bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk suatu pola sehingga dapat dikatakan bahwa data bebas dari gejala heterokedastisitas. Kemudian untuk menguatkan pengujian dilakukan uji Park pada data penelitian. Uji Park ini menghasilkan bahwa nilai signifikan adalah lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data yang digunakan bebas dari gejala heterokedastisitas. Selanjutnya, setelah melewati uji asumsi klasik dan lolos dari uji asumsi klasik, dilakukan uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan Y sama dengan 20,662 ditambah 0,476 X1 ditambah 0,036 X2 ditambah error. Untuk uji yang pertama adalah uji R-square. Uji R-square atau disebut dengan pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk menilai seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan atau menerangkan variabel dependen dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai R-square adalah 0,227
Disimpulkan bahwa kedua variabel independen yang diteliti memberikan sumbangan pengaruh variabel dependen sebesar 22,7%, sedangkan sisanya sebesar 77,3% diterangkan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah uji T. Uji T atau uji hipotesis parsial merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas atau variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen menurut Ghazali 2011. Suatu variabel dikatakan berpengaruh jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel. Dilihat pada variabel X1 penggunaan SNS, nilai signifikansi sebesar 0,05 lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05. Kemudian nilai T hitung 6,494 lebih besar daripada nilai T tabel sebesar 1,97519. Dan juga dapat dilihat dari standardized coefficient beta ada pengaruh positif sebesar 0,461. Sehingga melalui hasil ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan dari variabel penggunaan Social Networking Sites atau SNS terhadap kinerja karyawan, artinya hipotesis 1 terdukung. Selanjutnya, yang kedua adalah work stress. Dilihat pada nilai signifikansi sebesar 0,328 yang lebih besar daripada nilai alfa 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel work stress tidak berpengaruh terhadap variabel Y, kinerja karyawan. Didukung juga oleh nilai T hitung sebesar 0,982 yang lebih kecil daripada nilai T tabel sebesar 1,97519. Dan nilai standardized coefficient beta sebesar 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif dari work stress terhadap kinerja karyawan, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif dari penggunaan dari work stress terhadap kinerja karyawan tidak terdukung. Selanjutnya adalah pengujian uji F atau uji hipotesis simultan. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari variabel independen X1 dan X2. X1 merupakan penggunaan social networking sites dan X2 adalah work stress secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel Y. Dalam riset ini variabel Y-nya adalah kinerja karyawan. Dilihat dari nilai signifikansi dari hasil uji F ini adalah 0,00 yang lebih kecil dari nilai alfa sebesar 0,05. Kemudian nilai F hitung yang lebih besar daripada nilai F tabel, di mana nilai F hitung sebesar 22,995 dan nilai F tabel adalah 22,99. Nilai F tabelnya adalah 3,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh dari penggunaan social networking sites atau SNS dan juga work stress terhadap kinerja karyawan. Maka hipotesis ketiga dinyatakan terdukung. Dan berikut adalah ringkasan hasil uji pada riset ini. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh positif dari penggunaan social networking sites atau SNS terhadap kinerja karyawan dengan hasil terdukung. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh negatif dari work stress terhadap kinerja karyawan tidak terdukung. Dan hipotesis yang ketiga, terdapat pengaruh penggunaan social networking sites atau SNS dan work stress terhadap kinerja karyawan terdukung.
Pengaruh positif dari penggunaan Social Network Insights atau SNS terhadap kinerja karyawan. Pembahasannya adalah analisis regresi linear berganda yang dilakukan pada variabel penggunaan SNS memiliki nilai koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,461 dengan taraf signifikansi sebesar 0,00. Nilai ini lebih kecil dari nilai alfa, yaitu 0,05. Hasil uji T juga dari variabel SNS ini menunjukkan bahwa hasil nilai T hitung sebesar 6,494 lebih besar daripada nilai T tabel pada tingkat signifikansi 5%, yaitu sebesar 1,97519. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dari penggunaan Social Network Insights atau SNS terhadap kinerja karyawan terdukung. Hasil penelitian ini juga serupa dengan penelitian-penelitian terdahulu. Contohnya saja dari penelitian oleh Maturi pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa penggunaan SNS memiliki dampak positif terbesar bagi kinerja karyawan. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Saktival dan Parasuraman pada tahun 2018, penelitian yang dilakukan oleh Chu pada tahun 2020, dan juga Salem et al. Pada tahun 2021. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori sosial kognitif atau sosial kognitif teori yang dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1962 dengan gagasan bahwa tempat manusia belajar terjadi di lingkungan sosial, di mana saat ini media sosial juga termasuk dalam lingkungan sosial manusia. Melalui media sosial, manusia dapat mencari apa saja yang diinginkan atau yang ingin diketahui, termasuk dalam dunia pekerjaan. Sehingga dengan adanya Social Network Insights atau SNS, dapat membantu manusia belajar dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik, maka akan sangat berdampak baik terhadap membantu kinerja karyawan. Pembahasan yang kedua, pengaruh negatif dari work stress terhadap kinerja karyawan. Pengujian analisis regresi berganda terhadap variabel work stress memiliki nilai koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,070 dengan taraf signifikansi sebesar 0,328. Nilai ini lebih besar daripada nilai alfa sebesar 0,05. Kemudian, hasil uji T variabel work stress juga menunjukkan bahwa nilai T hitung sebesar 0,982 lebih kecil daripada nilai T tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, 1,97519. Maka dapat disimpulkan bahwa H2 yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif dari work stress terhadap kinerja karyawan tidak terdukung. Hasil penelitian ini juga sangat bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Narahari dan Koneru, Lukito dan Aldriani 2018, Subroto 2017, dan juga Muiz et al. 2021, yang menyatakan bahwa work stress berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan karena menyebabkan penurunan produktivitas, tingkat gesekan yang lebih tinggi, kecelakaan kerja, pemenuhan pekerjaan yang rendah, produk dan layanan berkualitas rendah, komunikasi internal yang buruk, dan bentrokan di dalam perusahaan adalah dampak utama dari stres di tempat kerja. Dan yang terakhir adalah pengaruh dari penggunaan Social Network Insights dan work stress terhadap kinerja karyawan. Hipotesis ketiga pada penelitian ini bahwa terdapat pengaruh penggunaan Social Network Insights (SNS) dan juga work stress terhadap kinerja karyawan. Dapat dilihat dari hasil uji F dengan taraf signifikansi 0,000 yang lebih kecil daripada nilai alfa sebesar 0,05. Selain itu, dilihat juga dari nilai F hitung yang lebih besar daripada nilai F tabel dengan tingkat signifikansi 5%, yaitu sebesar 22,995 lebih besar dari 3,05. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh penggunaan Social Network Insights atau SNS dan work stress terhadap kinerja karyawan terdukung.
Kesimpulan pada penelitian atau riset ini adalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh penggunaan social networking sites atau SNS dan work stress terhadap kinerja karyawan. Sampel dalam penelitian ini adalah para mahasiswa-mahasiswi program studi akuntansi manajerial jurusan manajemen bisnis Politeknik Negeri Batam dari kelas reguler malam angkatan 2018 sampai 2021. Hasil dari penelitian pengaruh penggunaan social networking sites atau SNS dan work stress terhadap kinerja karyawan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama diterima bahwa terdapat pengaruh positif dari penggunaan social networking sites atau SNS terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kedua ditolak, dinyatakan adanya pengaruh positif dalam level keyakinan atau degree of freedom sebesar 5%. Untuk H3 atau hipotesis 3 diterima bahwa terdapat pengaruh penggunaan social networking sites atau SNS dan juga work stress terhadap kinerja karyawan. Saran, melalui hasil penelitian ini, kiranya perusahaan dapat memanfaatkan social networking sites yang sudah menjadi bagian hidup setiap orang pada masa ini dengan lebih baik lagi guna meningkatkan kinerja karyawan. Perusahaan juga kiranya memperhatikan keadaan karyawan untuk meminimalisir terjadinya work stress. Dapat dilakukan dengan memberikan reward kepada karyawan yang telah mencapai target yang telah ditentukan, promosi jabatan, dan lain sebagainya, sehingga karyawan mau memberikan effort yang lebih untuk kemajuan perusahaan. Penelitian ini tentunya dapat dilakukan untuk sampel dan lokasi penelitian lainnya, dan tentunya dapat dikembangkan lagi dengan variabel-variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Baiklah, demikian pemaparan atau presentasi dari hasil riset penelitian saya tentang bagaimana pengaruh penggunaan social networking sites atau SNS dan juga work stress terhadap kinerja karyawan. Apabila ada kesalahan kata dalam presentasi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.